Jauzalabilah dengan nomor induk mahasiswa 203231770. Program studi yang saya ambil adalah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dari kelas Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan A. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pengertian geopolitik dan teori-teori geopolitik. Oke, yang pertama itu kita akan mempelajari materi pengertian geopolitik. Kalian tahu nggak sih apa itu geopolitik? Nah, geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik, dari kata politea. Poli berarti kesatuan masyarakat, dan tea berarti urusan. Jadi, geopolitik merupakan metode tentang hubungan antara geografi, politik, dan ekonomi. Dengan kebijakan luar negeri, suatu negara pada dasarnya kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan ekonomi, wilayah, atau teritoria dalam arti luas suatu negara. Nah, yang apabila dijalankan dan berhasil akan berdampak langsung pada sistem politik sebuah negara. Jadi, geopolitik juga dimaknai sebagai penyelenggaraan negara, yang setiap kebijakan dihubungkan oleh masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal sebuah bangsa. Jadi, kita menggunakan geopolitik untuk kepentingan bangsa itu sendiri ya. Selanjutnya itu ada teori-teori geopolitik. Nah, yang pertama itu teori menurut Friedrich Ratzel tahun 1944 sampai 1904 atau sering disebut dengan teori ruang. Nah, menurutnya pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang memerlukan ruang lingkup hidup cukup agar dapat tumbuh dengan subur, berkembang mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Dan apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan cara mengubah batas-batas negara, baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang. Nah, ini menurut Ratzel tentang geopolitik menimbulkan dua aliran kekuatan, yaitu berfokus kepada kekuatan di darat dan berfokus pada kekuatan laut maritim. Lalu Ratzel meletakkan dasar-dasarnya. Dan suprastruktur geopolitik yaitu bahwa kekuatan suatu negara mampu mewadahi pertumbuhan kondisi dan kedudukan geografinya. Teori selanjutnya, teori geopolitik menurut Rudolf Kenschel tahun 1864 sampai 1922. Nah, Kenschel dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup pokok. Nah, teori tersebut terinspirasi oleh pendapat Ratzel. Yang sebelumnya, teori Kenschel menyebutkan negara merupakan satuan biologis suatu organisme hidup yang memiliki intelektualitas negara yang cukup luas. Nah, agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas. Lalu, negara merupakan sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan politik pemerintah. Dan yang terakhir ada teori geopolitik menurut Hans Hofer. Pada tahun 1869 sampai 1946, pokok-pokok pemikiran dari Hans Hofer pada dasarnya menganut teori Gejlen dan bersifat ekspansionis serta rasial. Bahkan dicurigai sebagai teori yang menunjukkan peperangan. Teori ini pun dikembangkan di Jepang dalam ajaran Hakoishu yang dilandasi oleh semangat materialisme dan fasisme. Jadi, teori Hans Hofer adalah suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, tidak terlepas dari hukum alam. Nah, menurut Imperium, dataran dapat mengejar kekuasaan Imperium Maritim untuk menguasai pengawasan di laut dan beberapa negara besar di dunia. Nah, akan timbul dan akan menguasai negara Eropa,
Afrika, dan Asia Barat, serta Jepang di Asia Timur Raya. Jadi, kesimpulan video pembelajaran kali ini adalah geopolitik itu merupakan metode tentang hubungan antara geografi, politik, dan ekonomi dengan kebijakan luar negeri. Nah, dengan adanya teori-teori geopolitik, kita harus memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana sih kekuatan besar memainkan tantangan dunia. Nah, cukup sekian pembahasan video pembelajaran kali ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.